Dulu saya pikir, bahagia itu baru akan datang kalau sudah sembuh total dari GERD anxiety. Saya menunggu hari itu, hari di mana saya bangun tanpa rasa cemas, tanpa sesat, tanpa nyeri di ulu hati. 10 tahun lebih saya menunggu, dan rasanya hari itu tidak pernah datang. Saya malah semakin terpuruk. Merasa hidup saya dirampas oleh penyakit ini. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran setan. Semakin sakit, semakin tidak bahagia, semakin tidak bahagia, semakin parah sakitnya. Lalu, suatu hari saya lelah menunggu. Saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau saya tidak menunggu sembuh untuk bahagia? Bagaimana kalau saya mencoba bahagia sekarang, saat ini juga, di tengah perjuangan ini? Saya tahu kedengarannya mustahil. Bagaimana bisa bahagia saat tubuh terasa tidak karuan dan pikiran penuh kekhawatiran? Tapi saya coba, saya mulai dari hal-hal kecil. Saat pagi datang dan saya masih bisa membuka mata, saya bilang pada diri sendiri, terima kasih. Saya masih diberi kesempatan. Saat saya bisa minum segelas air hangat tanpa langsung kembung, saya bersyukur. Saat saya melihat senyum orang yang saya sayangi, saya izinkan diri saya untuk benar-benar merasakannya. Bukan malah sibuk memikirkan kapan serangan panik berikutnya akan datang. Awalnya terasa aneh, seperti membohongi diri sendiri. Tapi pelan-pelan, saya merasakan ada yang berubah. Fokus saya mulai bergeser. Dari yang tadinya hanya fokus pada rasa sakit dan ketakutan, sekarang saya mulai bisa melihat celah-celah kecil kebahagiaan di sekitar saya. Ternyata, bahagia itu bukan berarti kita harus bebas dari semua masalah atau rasa sakit. Bahagia itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk tetap bersyukur. Pilihan untuk tetap mencari keindahan, meski sedang berada di tengah badai. Dan yang paling ajaib adalah, ketika saya mulai belajar dan melatih diri untuk bahagia, tubuh saya merespons dengan cara yang tidak pernah saya duga. Energi positif dari rasa syukur itu ternyata menenangkan sistem saraf saya. Pikiran yang lebih tenang membuat asam lambung tidak seagresif dulu. Tidur saya mulai membaik. Perlahan tapi pasti, tubuh saya ikut membaik. Ternyata benar, saya tidak harus menunggu sembuh untuk bahagia. Justru sebaliknya, ketika saya mulai belajar bahagia, kesembuhan itu perlahan-lahan datang menjemput saya. Perjuangan ini memang tidak mudah. Saya tahu persis rasanya, tapi percayalah, kekuatan untuk pulih itu ada di dalam diri kita. Dimulai dari pilihan kecil untuk menemukan secercah kebahagiaan hari ini. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan saya, termasuk herbal yang menjadi perantara kesembuhan saya, bisa langsung DM atau cek link di bio saya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan follow untuk terus saling menguatkan.